sahabat-sahabat dongeng Hulia, apa kalian suka bermain di tengah hujan? Hari ini, Hulia akan menceritakan sebuah kisah tentang hujan, persahabatan, dan sebuah pelajaran berharga yang bisa kita petik dari hutan. Yuk, dukung terus channel Hulia dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Di hutan Nusantara yang megah, hiduplah seekor kupu-kupu kecil yang sangat ceria. Namanya Brojo. Baginya, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bermain di tengah hujan. Dia suka sekali menari di atas daun-daun basah dan merasakan setiap tetesan air yang jatuh. Setiap kali awan mendung datang, Brojo akan bersorak gembira, "Hore, hujan akan turun. Aku mau berenang di atas daun." Dia akan terbang rendah, membiarkan sayapnya yang indah dibasahi oleh rintik hujan pertama. Sementara Brojo bersenang-senang, di bawah sana ada seekor semut kecil yang sangat rajin. Namanya Anton. Tidak seperti Brojo, Anton tidak suka hujan. Baginya, hujan adalah penghalang. Pagi itu, Anton sedang bekerja sangat keras, berusaha membawa sebutir biji jagung yang lebih besar dari tubuhnya. Dia mendorong dan menariknya dengan sekuat tenaga menuju sarangnya di dalam tanah. Itu adalah makanan untuk seluruh keluarganya. Jadi, dia harus bergegas sebelum malam tiba. Tiba-tiba, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Awan hitam berkumpul dan angin mulai bertiup kencang. Lalu, hujan pun turun dengan sangat deras. Anton panik. Air hujan membuat tanah menjadi licin dan biji jagung yang ia bawa terasa semakin berat. Ia berusaha melindungi makanannya dengan tubuh mungilnya, tetapi sia-sia. Air mulai menggenang di sekitarnya. "Tidak, tidak, makananku!" teriak Anton dengan cemas. Biji jagung itu bisa hanyut, terbawa air kapan saja. Dari atas, dari balik selembar daun lebar, terdengar suara tawa yang riang. Itu suara Brojo. "Hahaha Anton, kenapa wajahmu sedih begitu? Nikmati saja hujannya. Asyik, kan? Kan?" panggil Brojo sambil meluncur di atas genangan air kecil. Anton mendongak dengan wajah kesal. "Brojo, kau tidak lihat aku sedang kesusahan? Hujan ini merusak hasil kerjaku." "Kamu tidak akan mengerti," balas Anton dengan nada marah. Baginya, Brojo hanya mementingkan kesenangannya sendiri. Mendengar nada suara Anton yang serius, Brojo berhenti bermain. Ia melompat turun dengan lincah dan mendarat di samping Anton. "Mengerti apa? Aku cuma mau bersenang-senang. Tapi kelihatannya kamu butuh bantuan. Kalau kau mau, aku bisa bantu membawa makananmu sampai ke sarangmu," kata Brojo dengan tulus. Anton sedikit terkejut melihat keseriusan di wajah sahabatnya itu. Tanpa menunggu jawaban, Brojo segera terbang dan memetik sehelai daun yang lebar dan kuat. Ia membawanya kembali dan menggunakannya sebagai payung raksasa untuk melindungi Anton dan biji jagungnya dari derasnya hujan. Mereka pun berjalan bersama, menembus badai. Anton mendorong biji jagung dari bawah, sementara Brojo melindunginya dari atas. Akhirnya, mereka berhasil sampai di depan pintu sarang semut. Anton menatap Brojo dengan penuh rasa terima kasih. "Wah, terima kasih banyak Brojo. Maafkan aku tadi marah-marah. Kukira kau hanya suka iseng." Brojo tersenyum hangat. "Tentu saja, aku akan menolongmu. Kita kan sahabat. Sahabat itu saling membantu, bukan?" Mereka berdua merasa lega dan senang karena berhasil melewati tantangan bersama. Persahabatan mereka terasa semakin kuat. Dari kejauhan, seekor katak hijau bernama Owi mengamati mereka dari bawah jamur. Ia tersenyum kecil melihat pemandangan itu. "Lihatlah mereka, sungguh kompak. Bekerja sama di tengah hujan, indah sekali," gumam Owi pada dirinya sendiri. Hujan akhirnya reda. Udara terasa segar dan matahari mulai bersinar kembali,
menciptakan pelangi yang indah di langit. Brojo dan Anton duduk beristirahat di bawah pohon, menikmati suasana setelah hujan. Tiba-tiba, mereka melihat Owi yang masih duduk sendirian di atas sebuah daun teratai. Tampak murung. Brojo yang ceria segera menyapanya. "Hei, Owi, kenapa diam saja di situ? Ayo ikut bermain dengan kami." Owi menggeleng pelan dan menjawab dengan suara yang sedih. "Aku tidak bisa." Brojo dan Anton saling berpandangan. Mereka merasa bingung. "Tidak bisa? Kenapa? Apa kau sakit?" tanya Brojo lagi, mendekat ke arah kolam. Owi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Aku iri pada kalian berdua," jawabnya pelan. Brojo dan Anton semakin tidak mengerti. "Iri pada kami? Kenapa harus iri?" tanya Anton dengan penasaran. Owi mengangkat wajahnya, matanya tampak berkaca-kaca. "Kalian bisa bermain di tengah hujan. Kalian punya sayap untuk terbang, punya kaki untuk berlari. Kalian bisa menikmati setiap tetes air yang jatuh. Aku tidak bisa. Saat hujan deras, aku harus bersembunyi di dalam lumpur. Aku tidak bisa bernapas lama-lama di dalam air, apalagi bermain seperti kalian. Aku tidak punya sayap untuk terbang bebas." Penjelasan Owi membuat Brojo dan Anton terdiam. Mereka tidak pernah berpikir seperti itu sebelumnya. Sesuatu yang mereka anggap biasa, yaitu bermain saat hujan, ternyata adalah sebuah hal yang sangat diinginkan oleh Owi, tetapi tidak bisa ia lakukan. Mereka tiba-tiba merasa bersalah karena sering menggoda Owi yang selalu bersembunyi saat hujan. "Maafkan kami, Owi. Kami benar-benar tidak tahu," kata Brojo dengan suara pelan dan penuh penyesalan. Anton mengangguk setuju, merasa malu pada dirinya sendiri. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Brojo dan Anton tidak pernah lagi mengejek Owi. Justru, mereka menjadi lebih peduli. Mereka sering mengunjungi Owi di tepi kolam, membawakannya buah-buahan manis, dan menceritakan petualangan mereka. Kadang, mereka hanya duduk diam bersama, menikmati keindahan hutan. Mereka belajar bahwa setiap makhluk diciptakan berbeda, dengan keistimewaan dan keterbatasan masing-masing. Perbedaan itu bukanlah sesuatu untuk diejek, melainkan untuk dihargai. Mereka bertiga menjadi sahabat yang jauh lebih baik. Mereka belajar untuk saling menyayangi dan menghargai, bukan hanya karena kesamaan yang mereka miliki, tetapi justru karena perbedaan yang membuat persahabatan mereka menjadi lebih berwarna. Mereka mengerti bahwa kebahagiaan sejati ditemukan saat kita bisa menerima dan mendukung satu sama lain apa adanya. Nah, sahabat-sahabat, pesan dari kisah ini adalah kita semua diciptakan unik. Setiap dari kita punya kelebihan dan juga kekurangan. Jadi, jangan pernah merendahkan atau mengejek orang lain karena perbedaannya ya. Sebaliknya, marilah kita bersyukur atas apa yang kita miliki dan belajarlah untuk saling membantu. Karena di dalam kebersamaan dan saling pengertian, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih sudah menonton Dongeng Hulia hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya. Dadah!